Kebanyakan dari kita di Indonesia sudah biasa melakukan aktivitas belanja melalui e-commerce maupun sosial media, bahkan dari situs luar negeri seperti TikTok, Facebook, eBay, Amazon, dan sebagainya. Nah, untuk setiap barang yang kita beli itu akan menggunakan jasa pengiriman agar dapat sampai ke alamat kita. Kalau saja ada di antara kalian yang belum pernah menggunakan jasa ekspedisi dan membeli barang secara online dari luar negeri, minimal sekali pernah melihat produk import yang dijual di toko-toko di pusat perbelanjaan daerah kalian. Nah, itu juga pakai jasa ekspedisi. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Fils, anak baru di sini. Saya adalah karakter animasi yang dibuat oleh kakak animator dari Office. Banyak banget produk barang yang ada di pasar dunia saat ini diproduksi di wilayah Asia. Salah satunya adalah China, bahkan China dijuluki sebagai pabriknya dunia. Kenapa bisa begitu? Saksikan di episode sebelumnya ya. Tipis-tipis promo, gokil! Ada beberapa mode transportasi untuk pengiriman barang yang dilakukan dalam perdagangan antar negara atau benua, salah satunya adalah dengan jalur laut. Proses ini menggunakan kapal laut besar yang disebut kapal kargo. Moda ini banyak digunakan negara-negara pengekspor untuk mengirim produknya ke berbagai belahan dunia karena dinilai memiliki biaya yang relatif lebih rendah. Saat menggunakan kapal kargo, muatan barang bisa dikirim dalam jumlah besar dengan kontainer yang besar, sehingga biaya pengiriman yang dikeluarkan bisa ditekan menjadi lebih murah, karena ngirimnya bisa sekaligus banyak. Namun ada sisi lain yang harus dikorbankan, yaitu waktu pengiriman. Kecepatan yang dapat ditempuh kapal kargo tidaklah tinggi, mengingat muatan yang dibawanya sangat banyak dan berat. Sebagai gambaran, untuk melakukan pengiriman barang dari China ke Indonesia, yang masih dalam satu benua saja diperlukan kurang lebihnya 3 hingga 4 minggu, bahkan bisa lebih lama. Untuk beberapa komoditas yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, moda pengiriman laut bukanlah pilihan yang bijak. Untuk mengatasi ini, beberapa penyedia jasa ekspedisi menggunakan moda transportasi udara dengan pesawat terbang. Durasi pengiriman dapat dipotong signifikan. Contohnya, perjalanan udara non-stop dari Shenzhen di China ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 5 jam 20 menit. Ini jauh banget bedanya kan? Misalnya ditambahin waktu untuk proses pengemasan, administrasi cukai, antrian di bandara, dan sebagainya. Kurang lebih perlu waktu 4-5 hari. Ini tetap terhitung sangat cepat, dibandingkan lewat laut yang perlu waktu berminggu-minggu. Kalau sesama negara di Asia aja selama itu, gimana ke Amerika? Kebanyakan pengiriman barang saat ini memang menggunakan jalur laut, karena cukup efektif kalau dihitung secara biaya. Tapi di dunia yang serba cepat seperti sekarang, permintaan akan barang untuk cepat sampai ke konsumen jadi aspek yang penting banget. Jika dilakukan penerbangan non-stop dari Hong Kong ke Los Angeles, Amerika, sebuah pesawat kargo Boeing 747 memerlukan waktu tempuh sekitar 13-14 jam. Nah, ada dilema nih bagi pelaku jasa ekspedisi udara dunia, yaitu memilih antara membawa bahan bakar yang banyak di pesawat untuk jarak tempuh yang lebih jauh, atau mengurangi bahan bakar supaya bisa bawa muatan kargo lebih banyak. Setelah dihitung-hitung, sebuah pesawat kargo akan lebih menguntungkan bagi perusahaan kalau bisa membawa muatan sebanyak mungkin dalam sekali penerbangan. Ini berarti pesawat harus mengurangi muatan lain selain kargo supaya bobot pesawatnya masih aman untuk terbang. Pilihannya ya cuman ngurangin jumlah bahan bakar. Kalau begitu, pesawat harus berhenti di suatu tempat dalam rute penerbangannya untuk mengisi ulang bahan bakar supaya bisa sampai tujuan. Semacam rest area gitu deh kira-kira. Nah, di sini nih peran Alaska menjadi penting. Ada suatu kota di Alaska yang menjadi titik tengah dari negara-negara dengan pasar yang besar dan penghasil produk di dunia. Namanya Anchorage. Anchorage, at nearly the top of the world, is located within a relatively short 9.5-hour flight of about 90% of the entire developed world beneath it. Honolulu, Vancouver, San Francisco, and LA are each less than 6 hours away. New York, Mexico City, and Tokyo are all less than 7. Beijing, Shanghai, Hong Kong, and Seoul are all less than 8, while London, Frankfurt, and Moscow are all less than 9.
The entirety of the US, Japan, South Korea, and most of China and Europe are all within reach of just a 9.5-hour flight. No other major airport on the entire planet is within such close range of this many other major cities within the industrialized world. And it's precisely because of this location why cargo carriers continue using Anchorage as a stopover point to refuel. Because when they do, planes can depart from airports across Asia with heavily reduced fuel loads, but with dramatically more cargo loads. Anchorage adalah sebuah kota di negara bagian Alaska yang secara geografis sangat strategis tepat berada di tengah dunia. Ted Stevens Anchorage International Airport atau Bandara Internasional Ted Stevens memiliki jarak kurang dari 10 jam penerbangan ke 90% lokasi industri dunia. Jadi mau kemana-mana deket nih. Gokil! Menurut situs resmi negara bagian Alaska, Bandar Udara Ted Stevens ini adalah bandara tersibuk keempat di dunia dan tersibuk kedua di Amerika setelah Bandara Memphis di Tennessee dalam hal penerbangan kargo. Jadi saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana semua aktivitas manusia dibatasi dan banyak bandara dunia tutup, bandara di Anchorage ini malah lagi padat-padatnya karena memang aktivitas penerbangan saat itu didominasi sama pengiriman barang. Sejarah bandara ini dimulai pada awal abad ke-20 ketika Anchorage mulai menjadi pusat transportasi udara di wilayah Alaska. Pada tahun 1929, pemerintah Amerika Serikat mulai melihat potensi strategis Anchorage sebagai pangkalan udara untuk menghubungkan Amerika Serikat dengan Asia. Pada tahun yang sama, sebuah landasan pacu sementara dibangun di daerah bernama Merrill Field, yang kemudian jadi bandara sipil pertama di Anchorage. Bandara Merrill Field masih beroperasi hingga hari ini sebagai bandara umum. Pada tahun 1940, Angkatan Udara Amerika Serikat mendirikan Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf di Anchorage. Pangkalan ini menjadi bagian penting dalam pertahanan Alaska selama Perang Dunia II. Peningkatan kegiatan militer ini menyebabkan pertumbuhan pesat transportasi udara di Anchorage. Pada 1951, pemerintah federal Amerika Serikat memulai pembangunan Bandara Elmendorf baru yang lebih besar, yang kemudian jadi Ted Stevens Anchorage International Airport. Dinamai begitu untuk menghormati Senator Amerika Serikat Ted Stevens pada tahun 2000 setelah ia pensiun dari jabatannya. Kini bandara ini menjadi gerbang utama untuk transportasi udara kargo dan penumpang di Alaska. Seiring dengan pertumbuhan lalu lintas udara di Alaska, Bandara Anchorage terus diperluas dan ditingkatkan. Bandara ini jadi salah satu bandara tersibuk di dunia untuk pengiriman kargo internasional. Maskapai penerbangan kargo seperti UPS, FedEx, dan banyak maskapai kargo internasional lainnya mengoperasikan layanan kargo reguler mereka dari dan ke Anchorage. Sejarah Bandara Anchorage mencerminkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah ini sebagai pusat transportasi udara utama di Alaska. Salah satunya ya konektivitas dan perdagangan. Bandara Anchorage sebagai pusat pengiriman kargo utama memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat serta negara-negara lainnya. Dampaknya, produk ekspor dari Indonesia bisa menjangkau negara-negara lain, dan ini berarti pendapatan ekspor negara kita bisa meningkat. Dari kerjasama dagang, pintu kesempatan lain seperti akses informasi, kebudayaan, dan pengetahuan pun bisa terbuka. Jadi positif banget kan? Dengan demikian, Bandara Anchorage memiliki dampak terhadap Indonesia dalam memperluas kesempatan perdagangan dan memperkuat konektivitas antar negara yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga dapat membantu kalian memahami lebih baik tentang Bandara Anchorage di Alaska ya. Bagi yang menyukai penjelasan saya, bisa beri dukungan dengan memberi like dan berlangganan channel ini, dan dislike bila nggak suka. Terima kasih ya, dadah!